pastiin kalau misalnya ada teman punya Touch and Go, bawa Touch and Go dari Indonesia karena itu akan berguna. Nah, yang penting pada saat kita mau bayar tol, kita masuk ke lajur yang ada tulisannya Touch and Go sahaja. Atau kalau punya betul. yang lain, Kalau saya bingung tuh Nun ya. Karena tiap jalur itu berbeda cara pembayarannya. Kayak masuk tol lah. Dan di sini tolnya murah-murah ya. Oh, murah-murah loh. Tol tuh paling 2 ringgit, 3 ringgit gitu. Jadi kita murah. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya, Merreact TV. Oke, apa kabar hari ini? Mudah-mudahan kabar daripada kalian semuanya semoga baik-baik saja. Oke teman-teman, di video kali ini jom kita reaction bareng nih. Reaction bareng vlognya orang Indonesia trip ke Malaysia, dan mereka merasakan kenyamanan selama berada di Malaysia. Apa aja itu kenyamanan yang mereka rasakan? Oke, jom kita play bersama. Let's go. Channel Fitra Eri. Kali ini saya akan ajak Anda jalan-jalan di Malaysia. Jalan-jalan bukan di balapan. Malaysia. Sekarang honeymoon lagi sama istri. Dan kita di sini nggak pakai tour, dan kita nyewa mobil di sini, kita jalan sendiri. Jadi sekalian Anda melihat perjalanan kami, saya juga akan kasih tahu ke Anda gimana sih nyetir sendiri di Malaysia, tata caranya gimana, rental mobilnya gimana, dan hal-hal yang perlu Anda ketahui kalau Anda pengen ke Malaysia sendiri tanpa tour, tapi tetap punya fleksibilitas dengan menggunakan mobil. Sekarang kita lagi di Hotel Westin Kuala Lumpur nih. Sengaja dia pilih tempat sini karena ada mall di depannya. Mall gede banget. Setelah langsung belanja, tinggal jalan kaki aja. Tapi ini pagi-pagi mall masih tutup. Kita mau jalan ke luar kota ya, ke Malaka. Oh, ini kita belum pernah kesana sama Malaka sekali, dan sekarang kita lagi nunggu mobil kita diambil. Oh, rental ini ya, gila. Ini dia mobil kita. Sumpah, cantik mobilnya. Thank you. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, kita jalan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita ke Malaka. Malaka itu kira-kira satu ini ya, apa? Bersih Malaysia ini. Bukan satu, malah hampir 150 kilo lah kira-kira. Dan 150 itu jauh. ditempuh kira-kira dalam 2 jam. Karena emang jalannya mestinya relatif lancar. Oke. Iya. Jadi kemarin itu pada saat kita nyewa mobil, tadinya kita mau pesan Honda Accord yang agak gedean. Terus habis itu kita mau pesan Honda Civic. Akhirnya Honda City yang available. Sampai sana Honda City dipakai juga, tapi kita diganti yang setara, kita pakai Toyota Vios. Toyota Vios, gila. Alhamdulillah nyaman. Nah, sekarang kita keluar dulu dari jalanan Kuala Lumpur. Nah, ini agak berbeda dengan nyetir di Indonesia. Di sini nyetir nggak bisa 100% pakai insting, emang harus follow the rule. Jadi kita harus tahu jalurnya yang mana, kita harus ikuti lampu lalu lintas, dan karena di sini lebih ini ya, lebih keras penegakan hukumnya lalu lintas, dan ada kamera di mana-mana. Dan kalau tilang itu banyak juga udah kayak pakai etle gitu kalau di Indonesia, jadi udah langsung nomor yang bersangkutan mobil ini yang kena tilang. Nah, padahal kan ini mobil sewaan kan, gimana caranya kalau ditilang? Nanti saya jelasin. Kita keluar Kuala Lumpur dulu. Oh iya betul, kalau sewaan emang harus ya gimana ya, kan punya orang. Kita lewat terowongan. Gila, keren tuh. Kota Kuala Lumpur. Wow. Ini langsung menghubungkan kita ke Lebuh Raya. Lu kalau malam berani nggak? Apa? Kalau malam. Berani lah. Oke, kita masuk tol. Kita pakai kartu ini. Jadi ini kartu wajib kalau misalnya Anda mau berkendara sendiri di Malaysia.
Ada beberapa kartu yang bisa dipakai, tapi ini yang saya rekomen Touch and Go. Jadi ini kayak e-money kalau di Indonesia. Nah itu top up-nya bisa di pompa-pompa bensin dan ngedapetinnya juga di pompa bensin. Cuman pengalaman saya kemarin kita sampai nyari susah, nggak semua pompa bensin itu jual. Kita malah dapat di pompa bensin yang kecil banget dapat kartu itu. Nah itu buat masuk tol, terus buat bayar parkir itu udah enak banget kalau udah pakai kalau udah pakai kartu itu Touch and Go ya namanya. Jadi pastiin kalau misalnya ada teman punya Touch and Go, bawa Touch and Go dari Indonesia karena itu akan berguna. Nah yang penting pada saat kita mau bayar tol, kita masuk ke lajur yang ada tulisannya Touch and Go sahaja, atau kalau punya yang lain kalau saya sesuaikan bingung dengan jalurnya ya. Karena tiap jalur itu berbeda cara pembayarannya. Kayak masuk tol. Dan di sini tolnya murah-murah ya. Oh, murah-murah loh. Tol tuh paling 2 ringgit, 3 ringgit gitu. Jadi kita sih buat 3 hari di sini kita isi 100 ringgit atau sekitar 350 350 ribu, katanya sih itu udah banyak banget ya. Udah nggak apa-apa lah. Yang kan Touch and Go bisa kita bawa pulang ke Indonesia. Nanti kalau kita ke Malaysia kita pakai lagi. Nah oke, sekarang kita udah di tol, kita 114 kilo lagi baru keluar. Nah saya ceritain gimana caranya kita sewa mobil di Malaysia. Gila. Sewanya itu lewat website. Saya pakai rentalcars.com atau carrental.com. Pokoknya tulis aja carrental, KLIE. Karena kita ngambil mobilnya tuh langsung di bandara. Nah kalau KLIE 2 ya KLIE 2, kalau KLIE 1 ya KLIE aja. Jadi itu ada 2 tempat buat penyewaan mobil. Syaratnya satu, kita mesti punya SIM Indonesia, nggak apa-apa, nggak usah SIM internasional. Iya, bisa dipakai, Kedua, bisa dipakai. kita umurnya harus 22 atau 23 tahun gitu. Bisa minimal cek di situ. Jadi nggak bisa 18 tahun, 19 tahun walaupun udah punya SIM, nyewa mobil tuh nggak bisa. Terus kita pakai kredit card karena mereka menerima kredit card itu untuk pembayaran, kemudian untuk jaminan. Nah setelah kita booking di website itu nanti ada konfirmasi mobilnya ada apa enggak. Kalau mobilnya nggak ada, dia tawarin mobil pengganti lain. Kalau ada biaya tambahan, kita mesti ngasih biaya tambahan. Udah, misalnya udah oke semua, nanti ada email konfirmasi. Nanti kita dapat lembar konfirmasinya. Udah deh, kita tinggal ke airport. Habis itu kita tinggal ke tempat persewaan mobil di airportnya. Ada tuh petunjuknya, tinggal ikutin aja. Sampai sana kita akan tanda tangan, ngecek mobil semua, dan kita akan langsung dapat mobilnya. Mobil rental itu kalau yang dari KLIE, setahu saya itu selalu full bensinnya. Jadi enak, kita nggak usah ngisi bensin lagi, tapi nanti kita balikin harus full. Apa yang terjadi kalau kita balikin nggak full? Dia akan charge kita untuk bahan bakar. Nah makanya kita waktu ngambil mobil itu kredit card kita diminta lagi untuk di open. Jadi kalau misalnya ada klaim kayak bahan bakar itu di charge dari kredit card kita. Begitu juga kalau misalnya ada kerusakan, misalnya ada ngerokok dalam mobil, itu ada dendanya. Tapi kalau enggak, nanti dia nggak akan nge-charge kita. Oh betul teman-teman ya, sama kayak karternya sama kayak karter di Indonesia teman-teman ya. Kalau bensin itu garisnya 6 dan ketika kita memakainya garisnya 3, itu kembaliannya harus 3 juga teman-teman ya. Sama, kadang lebih tidak boleh kurang. Kalau kurang kita harus mintain uang bensin untuk menyamakan daripada bensin sebelumnya. Tuh. Tapi kalau di Indonesia kita langsung ke orangnya, tapi kalau di Malaysia kita harus pesan ini itu. Tapi keren juga teman-teman, mobilnya juga bagus-bagus loh. Kalau misalnya mobilnya baik-baik aja semuanya. Udah, habis itu udah kita tinggal jalan. Yang satu mesti diperhatikan, kalau ada denda, misalnya kita overspeed atau kita melanggar peraturan lalu lintas dan didenda mobilnya sama polisi, itu dendanya juga akan ditarik dari kartu kredit kita. Jadi kita juga mesti hati-hati di sini. Nah, kayak gitu kira-kira yang saya lakukan kemarin, dan saya udah berkali-kali kalau ke Malaysia itu nyewa mobil gampang, prosesnya tuh gampang banget. Prosesnya gampang. Dan sekarang kita tinggal jalan ke Malaka. Ke Malaka ini kira-kira 150 kilo dari KL. Kita lewat Lebuh Raya tuh mungkin ini ya kali ya, jalan tol ya. Dan di sini ada
speed limitnya bervariasi, ada yang 80, ada yang 110, ada yang 90 kadang-kadang. Nah, itu kita harus patuhi. Tapi emang sih kadang-kadang banyak mobil yang ngelebihin. Saya udah di kecepatan maksimal, dia masih ada yang nyusul. Tapi emang nyusulnya nggak yang berlebihan ya, karena dengar-dengar mereka tahu, orang Malaysia tahu di mana ada kamera, ada speed kamera di mana enggak. Tapi saya nggak tahu, ya udah. Iya, ya udah merekat aja. Saya mendingan ikutin batas kecepatan yang diizinkan aja. Apa? Let's Biar go aman to ya. Malaka. Sumpah cantik. Tolnya panjang loh teman-teman, panjang banget. Dan kanan kirinya juga indah loh Malaysia ini, gila keren. Wow. Nah, kita sampai di Malaka. Kita Wow, lihat bayar tolnya berapa. Ini tolnya sekitar 130 kiloan lah. Artinya kayak ke Bandung ya. Penasaran aja berapa ininya, berapa ongkosnya. Ini tol ya? Oh ya tol. Itu gerbang tol ya? Keluar, gerbang keluar. Alhamdulillah. Bisa yang sini aja. Cuman 12 ringgit. Sumpah sepanjang itu loh. 12,8 lah. Artinya itu cuma sekitar antara 40.000 sampai 50.000 rupiah. Anjay, murah Oke. sumpah. Iya, kayak tol. Kayak tol ya, Cipularang. Tapi kan Cipularang ada ya segituan juga lah, makanya murah. Saya gini ke sini. Kita Ini ke keluar tol Malaka berarti ya? Botanical Garden. Ternyata ini Iya. dia. Oke, kita menuju ke sana. Oke, udah sampai ke Taman Botanikal, mendadak berubah pikiran karena nggak pakai sepatu. Prima buat Iya. jalan. Jadi kita ke sungai ya, ke River Cruise saja ya. Iya. Kita ke River Cruise. Let's go. Ya jadi di sini bayar bisa pakai kartu, bisa pakai tunai. Cuman nih kebetulan kita liburan di Malaysia ini, kita pakai uang ringgit kita. Alhamdulillah. Hasil balap di Ditukar. Malaysia, saya kan dibayar pakai ringgit kan. Ringgitnya nggak kepake di Indonesia, ya udah kita pakai buat belanja Iya di Malaysia betul, juga. betul. Oh, naik perahu, gila keren, ini enak ini. Bener-bener turis kita naik, menyusuri sungai, kita duduk paling depan, nggak pengen kehilangan pemandangan. Wow, sumpah berlibur Oke, seperti kita ini mulai enak jalan temen ya. Fresh, Melaka kepala River. fresh. Ini sungai yang sangat bersejarah ya. Jadi zaman dulu ini jalur perdagangan dan banyak peranakan di sini. Karena banyaknya orang dari luar, jadi banyak penduduk keturunan di sini, dan itu bagian sejarah dari Melaka juga. Jaka ini merupakan salah satu tarikat yang kerap digunakan oleh orang ramai sebagai tempat industrian. Berkelok-kelok gitu ya, kayaknya buat lomba speedboat asik juga. Tapi ini kawasan wisata dan sudah diakui oleh PBB, UNESCO itu sebagai salah satu site bersejarah tahun 2008 lalu dan ditetapkan UNESCO. Gila, sumpah. Ini sungai yang bersejarah berarti ya. Nah, itu ada rumah-rumah dari zaman dulu, dari tahun 1800-an. Oh, masih terawat loh. Barusan ditanya nama Rima, apa pertanyaan kamu? Buaya mungkin aja ada, tapi dia nggak bisa manjat ke kapal.
Tapi kalau buaya darat aku nggak tahu ya ada. Banyak soalnya orangnya, jadi nggak tahu, aku nggak kenal satu-satu. Jadi Lah kamu bukan. Tapi aku punya teman buaya darat. Bagi kekuatan tubuhan ini memandangkan iring. seru, enak ya. Ini kanan kirinya ini Nah itu banyak lukisan Perumahan yang menceritakan dulu. tentang Gila, loh. pertukaran budaya di sini. Jadi dari Tiongkok pedagang ke sini ketemu pribumi Malaysia dan terus mereka menikah. Jadi ada campuran di sini. betul. Tuh kalau mau ngiklan masih bisa disewakan tuh di situ. Oh, Nah itu jalan-jalan di pinggir situ tuh kayak ini ya, kayak jalan di masa lalu gitu. kayak jalan di masa lalu, gila. Ada bangunan zaman dulu namanya Madrasah Kampung Jawa. Mungkin aja banyak orang dari Indonesia atau dari Jawa pernah kesini. Nah ini jembatannya namanya Jembatan Kampung Jawa. Jembatan Kampung Jawa. Sampai orang Jawa masih banyak loh tinggal di Malaysia. Yang karam di Malaysia sekarang dijadiin tempat wisata juga. Oh iya, sumpah loh. Dulu itu Berapa bayarnya satu orang ini? 60 naik- tahun yang lalu. Kapal seperti ini satu orang kena 30 ringgit, sekitar 100.000 rupiah. Ada pilihan yang lebih VIP, jadi pakai VIP, pakai AC, dan itu kita berdua aja bisa langsung berangkat, tapi itu nyawa kapalnya 1.000 ringgit satu kapal atau sekitar 3,4 3 juta. juta. Enakan yang simple aja kayak gitu, murah, meriah, seru. Sekarang kita mana? Cari makan. Cari makan ya. Lapar. Udah jam 12. Zuhur di sini jam 1. Gila. Berangkat lagi cu, sumpah enak ya, mumpung berada di Malaysia, mumpung dompet tebel juga loh. Oke, kita udah parkir di pusat tempat wisatanya Malaka di dekat museum sejarah. Kita mau cari makan. Gila. Malaka loh. Sampai juga ke Malaka akhirnya ya. Bangunannya loh di Malaka itu bangunan zaman dulu. Banyak yang jual-jual juga, gila. Oke, ada tempat makan ala Chinese tapi tidak pakai babi, tidak pakai minyak babi. Oke teman-teman semuanya, sampai di situ saja video reaction hari ini karena waktunya sangat panjang sekali. Mungkin nanti akan saya reaction part keduanya ya, lanjutan daripada video ini. Gila keren teman-teman ya. Malaka loh, Malaysia. Drivernya juga ya, kalau kita mau sewa driver mobil car itu sumpah banyak pilihannya. Kalau gak ada yang dipilih harus diganti dengan pilihan yang baik juga. Dan salutnya juga buat saya teman-teman ya, tol di Malaysia sepanjang itu harganya sangat-sangat murah sekali. Kalau di Indonesia dari Surabaya ke Solo itu harga tolnya sampai ratusan ribu loh teman. Ada yang 300, ada yang pokoknya mahal sekali. Kalau di Malaysia hanya 2 ringgit sampai 10 ringgit Malaysia loh. Itu murah sekali, tol panjang loh teman-teman ya. Sumpah tidak mau makmur kayak gimana masyarakatnya kalau semuanya serba murah. Dan itulah Malaysia. Dalam hal ini Indonesia juga harus mencontoh Malaysia teman-teman ya. Belajarlah daripada negara Malaysia untuk bagaimana cara memakmurkan rakyatnya dengan cara semua bahan-bahan, semua kebutuhan-kebutuhan yang ada di Indonesia itu dimurahkan lah gitu.
dan lowongan pekerjaan juga ditingkatkan. Oke, itulah video lesson hari ini. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like, comment, dan share. Jangan lupa juga subscribe. Baik, kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.